Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Swadaya Temanggung, Bapak Ibu, guru, beserta karyawan, serta seluruh orang tua wali dan siswa SMK Swadaya Temanggung. Alhamdulillah saat ini kita diberi kesehatan sehingga bisa bertatap muka walaupun dalam kondisi jarak jauh dengan daring. Semoga tidak mengurangi rasa kedekatan kita. Dengan kesehatan, marilah kita ikrarkan terlebih dahulu dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu kepada seluruh calon siswa SMK Swadaya Temanggung, calon siswa kelas 10. Selamat bergabung. Saya yakin kalian semuanya siap untuk belajar di SMK Swadaya Temanggung, menyongsong masa depan yang lebih baik. Dalam 1 minggu ini kita akan melaksanakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang nantinya setelah masa pengenalan lingkungan sekolah ini 100% kalian semuanya akan menjadi siswa SMK Swadaya Temanggung. Yang berikutnya, perkenalkan dulu, saya selaku Waka Kurikulum SMK Swadaya Temanggung. Nama saya Bapak Budi Darminto. Alhamdulillah dipercaya sebagai Waka Kurikulum untuk saat ini. Akan saya sampaikan beberapa hal kaitan dengan kegiatan MPLS berkaitan dengan kurikulum. Yang pertama, lama belajar kalian di SMK Swadaya Temanggung insya Allah 3 tahun. Selama 3 tahun ini ada beberapa kegiatan pembelajaran yang harus diikuti, yaitu jumlah mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama 3 tahun lebih kurang sekitar 22 sampai 23 mata pelajaran, tergantung mata pelajaran di program keahlian masing-masing, yang terdiri dari muatan nasional 6 mata pelajaran, kemudian muatan kewilayahan 3 mata pelajaran, kemudian ada mata pelajaran kompetensi keahlian sebagai ciri khas di SMK yang akan kita pelajari. Yang berikutnya saya sampaikan waktu belajar secara normal terlebih dahulu. Waktu belajar secara normal itu hari Senin sampai dengan hari Jumat, 5 hari belajar. Dengan waktu belajar Senin sampai dengan Kamis itu pukul 06.50 harus sudah berada di sekolah sampai dengan nanti pukul 16.30 atau sekitar setengah 5. Itu hari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian hari Jumat itu mulai pukul 06.50 sampai dengan pukul 14.30 atau sekitar setengah 3. Diawali setiap paginya, kita awali dengan kegiatan rohani, yaitu di SMK Swadaya Temanggung sering kita pakai istilah mutiara pagi, tadarus Quran selama 10 menit, kemudian kultum selama 5 menit, total 15 menit. Sekitar jadwal kegiatan belajar nanti 07.05 kita mulai belajar untuk mata pelajaran. Kemudian istirahatnya nanti 2 kali, sekitar jam 10 istirahat pertama, kemudian istirahat keduanya menjelang sholat duhur. Kita akan istirahat untuk menunaikan ibadah sholat duhur secara berjamaah bagi yang muslim. Kalau perempuan nanti yang tidak berhalangan. Semoga nantinya dengan ibadah berjamaah ini akan meningkatkan karakter kita, menambah karakter kita semakin bagus. Untuk kegiatan berikutnya, yaitu selama di SMK Swadaya Temanggung, kegiatan belajar selama 9 sampai 10 minggu awal
akan ada uji kompetensi atau penilaian yang disebut dengan tengah semester, sekitar 9 sampai 10 minggu awal kalian masuk, yaitu PTS, kita sebut dengan PTS. Kemudian akhir semester itu akan ada PAS atau penilaian akhir semester ganjil. Di semester berikutnya kita akan adakan penilaian tengah semester genap, kemudian diakhiri dengan penilaian akhir tahun yang kita akhiri dengan kegiatan penerimaan rapot atau kenaikan kelas. Untuk kenaikan kelas, syarat untuk naik kelas itu semua mata pelajaran nilainya harus tuntas. Penilaian ada 3, yaitu penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, kemudian penilaian sikap. Untuk penilaian keterampilan dan pengetahuan kita patok di SMK Swadaya Temanggung dengan KKM atau kriteria kentutasan minimal nilai rapot minimal 76. Kemudian untuk nilai rapot agama minimal 80, untuk nilai rapot PPKN itu 78. Syarat untuk bisa naik kelas. Kemudian di kelas 11 nanti kalian juga akan melakukan kegiatan seperti itu penilaiannya. Di kelas 11 setelah di akhir semester, sebelum kenaikan kelas akan ada kegiatan yaitu PKL, yang insya Allah PKL itu akan dilaksanakan selama 6 bulan di industri. Kegiatan PKL ini dimaksudkan untuk mensinkronkan antara kegiatan belajar yang kita pelajari di sekolah dengan kegiatan industri yang nantinya diharapkan anak-anak setelah lulus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga lulusan dapat diterima di industri secara utuh. Yang berikutnya kaitan dengan kelulusan. Untuk kelulusan nanti kalian akan melakukan sebelum kegiatan kelulusan akan mengikuti ujian akhir yang namanya ujian sekolah. Ujian sekolah itu dilaksanakan pada semester 6. Di semester 6 sekitar bulan Maret, April itu akan diadakan ujian sekolah yang digunakan sebagai penentuan untuk menentukan kelulusan. Kelulusan itu ditentukan dari rapot semester 1 sampai dengan semester 6, kita buat rata-ratanya yang kita bobot 70%. Kemudian ujian sekolah yang kita laksanakan di akhir semester ini kita bobot 30%. Untuk itu kepada seluruh siswa dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, dari semester 1 sampai dengan semester 6, mohon untuk benar-benar memaksimalkan kegiatan belajar agar nilai kalian nanti di ijazah yang kita peroleh dari rata-rata rapot dan ujian sekolah nilainya tinggi sehingga bisa bersaing di dunia industri untuk memenangkan persaingan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, yaitu pengetahuan, nilai pengetahuan dan keterampilan itu nilainya harus memenuhi syarat minimal. Untuk angkatan kalian kita patok nilai minimal untuk lulus 65. Kemudian untuk penilaian sikap minimal harus baik. Itu kaitan dengan kegiatan penilaian. Yang berikutnya kaitan dengan kegiatan belajar mengajar.
kondisi saat ini mohon maaf kita belum bisa bertemu tatap muka secara langsung untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Untuk itu kita harus tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan cara daring atau PJJ tanpa mengurangi kedekatan kita. Diawali dengan kegiatan MPLS yang insya Allah akan kita mulai pada hari ini atau tanggal 12 Juli tahun 2021 sebagai awal dari tahun ajaran baru. Insya Allah semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan tanggal 12, 13 dan 14 Juli ini kegiatan MPLS akan kita laksanakan, hanya tidak seperti biasanya kita lakukan secara daring. Mohon kepada seluruh siswa semuanya untuk mengikuti kegiatan MPLS agar kalian semuanya 100% setelah kegiatan MPLS dapat diterima di SMK Swadaya Temanggung, tugas-tugasnya untuk juga diselesaikan. Kemudian kaitan dengan setelah MPLS kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar. PPKM di Kabupaten Temanggung itu dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli. Untuk itu kegiatan PJJ di awal tahun ajaran ini, kegiatan pembelajaran kita awali dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang alhamdulillah jika memungkinkan dan semuanya siswa dapat mengikuti, kita akan menggunakan web sekolah yang kita sudah punyai. Kemudian kalau memang ada kendala kita bisa menggunakan Google Form, Google Classroom. Kemudian bisa kita ikuti juga kalau memang tidak bisa atau ada kendala kita bisa melalui WhatsApp atau WA, sampai dengan PPKM selesai. Marilah kita berdoa seluruhnya agar kegiatan MPLS dapat berjalan dengan lancar, kemudian corona segera hilang, kita dapat bertatap muka, dan secara langsung kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Untuk selanjutnya kegiatan tatap muka bisa menunggu sambil menunggu informasi dari pemerintah mengizinkan kita tatap muka. Marilah kita awali kegiatan di SMK Swadaya Temanggung ini dengan bismillah. Insya Allah jika ingin berhasil kita harus melalui segala rintangan, tantangan kita hadapi, bukan untuk ditinggalkan kesulitan yang ada, tetapi kita harus menghadapi kesulitan. Bersama SMK Swadaya Temanggung yakinkan bahwa kalian bisa sukses. Untuk itu marilah kita sukses bersama menggapai masa depan bersama SMK Swadaya Temanggung. Sukses untuk kita semua. Selamat bergabung dengan SMK Swadaya Temanggung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.